Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noven Trimulis, NIM 18047, kelas 3A semester 5. Mata kuliah Statistik Informasi Laboratorium Medis. Materinya pengenalan basis data. Basis data adalah himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa supaya dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa tanpa adanya duplikasi yang tidak perlu yang disiapkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Kumpulan file atau tabel arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronis. Operasi dasar basis data. Pembuatan basis data baru, penghapusan basis data, pembuatan tabel baru ke suatu basis data, penghapusan tabel dari suatu basis data, penambahan atau pengisian data baru ke sebuah tabel di sebuah basis data, pengambilan data dari sebuah tabel, pengubahan data dari sebuah tabel, penghapusan data dari sebuah tabel. Tujuan basis data. Pertama, kecepatan dan kemudahan. Memungkinkan untuk melakukan perubahan atau manipulasi terhadap data atau menampilkan kembali data dengan lebih cepat dan mudah. Efisiensi ruang penyimpanan. Efisiensi atau optimalis penggunaan ruang penyimpanan dengan melakukan penekanan atau penghilangan redundansi data. Keakuratan, menerapkan aturan atau batas tipe data, domain data, atau keunikan data untuk menghindari pemasukan data yang tidak akurat. Ketersediaan, memiliki data, menilah data menjadi data master, data transaksi, ataupun data historis. Kelengkapan, menambah rekod-rekod data dan melakukan perubahan struktur dalam basis data baik dalam bentuk penambahan objek baru tabel atau dengan penambahan file-file baru pada tabel. Keamanan, melakukan pengaturan hak akses terhadap basis data serta objek-objek di dalamnya dengan menentukan operasi-operasi apa saja yang boleh dilakukan. Kebersamaan pemakaian, penggunaan data dalam suatu basis data oleh berbagai pihak. Operasi dasar basis data, menghilangkan redundansi data dapat dilakukan dengan cara pertama, menerapkan sejumlah pengkodean. Kedua, membuat relaksasi antara kelompok data yang saling berhubungan. Penetapan basis data. Pertama, kepegawaian. Kedua, pergudangan. Tiga, akuntansi. Keempat, reservasi. Kelima, perbankan. Keenam, rumah sakit. Ketujuh, pendidikan, dan lain-lain. Sistem basis data. Definisi sistem basis data, sistem yang terdiri dari atas sekumpulan file tabel yang saling berhubungan dalam sebuah basis data di sebuah sistem komputer dan sekumpulan program DBMS yang memungkinkan beberapa pemakaian dan program lain untuk mengakses dan memanipulasikan file-file tabel-tabel tersebut. Sistem basis data adalah sekumpulan sistem yang terdiri atas basis data dengan para pemakai
yang menggunakan basis data secara bersama-sama, personal yang merancang dan mengelola basis data, teknik-teknik untuk merancang dan mengelola basis data, serta sistem komputer untuk mendukungnya. Komponen sistem basis data, perangkat keras, kedua sistem operasi, ketiga basis data, keempat aplikasi pengolahan basis data, kelima pemakaian. Bahan DBMS, bahasa DBMS, bahasa basis data dikelompokkan menjadi data definition language, struktur atau skema basis data yang mengembangkan mewakili desain data secara keseluruhan. Dapat digunakan untuk membuat tabel baru, mengubah tabel, menentukan struktur, penyimpanan tabel. Hasil kompilasi perintah DDL adalah kumpulan tabel yang disimpan dalam file khusus disebut kamus data. Data manipulasi language DML merupakan bentuk bahasa basis data yang berguna untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data pada suatu basis data. Manipulasi dapat berupa penambahan atau penyisipan data baru ke suatu basis data, menghapus data dari suatu basis data, mengubah data dari suatu basis data. Ada dua jenis DML. Yang pertama, prosedural, mensyaratkan agar pemakaian menentukan data apa yang diinginkan, serta bagaimana cara mendapatkannya. Non-prosedural, membuat pemakaian dapat menentukan data apa yang diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana mendapatkannya. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.